Saat kita baru lahir, hal apa yang pertama kali kita lakukan? Kita menarik nafas. Kemudian, hal terakhir apa yang kita lakukan saat kita meninggal dunia nanti? Kita menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Semua manusia memulai dan mengakhiri kehidupannya dengan nafas. Setiap nafas di antara tarikan nafas pertama dan hembusan nafas yang terakhir, inilah yang menentukan kualitas dan jalan hidup kita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya kita melatih deep breathing atau pernafasan dalam bagi kesehatan fisik dan mental kita. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh seluruh manfaat video ini, sangatlah dianjurkan untuk Anda menonton video ini sampai selesai, dan juga untuk mengecek kolom deskripsi. Walaupun kita tidak perlu berpikir untuk bernafas, tetapi dengan secara sadar mengubah cara kita bernafas dapat merubah kondisi emosi kita. Cara kita bernafas dapat membuat kita dalam kondisi stres atau dapat membuat kita merasa tenang. Perlu diketahui manusia memiliki dua sistem saraf autonomik, yaitu sistem saraf simpatik yang berfungsi untuk mempertahankan diri dan sistem saraf parasimpatik yang berfungsi untuk beristirahat dan pemulihan tubuh. Salah satu faktor yang menentukan kerja sistem saraf simpatik atau parasimpatik adalah dengan melalui nafas. Saat kita dalam kondisi stres, sistem saraf simpatik kita akan aktif. Seperti misalnya saat kita dalam kondisi yang berbahaya. Tugas dari sistem saraf simpatik adalah untuk menghindari dan mempertahankan diri kita dari bahaya. Tetapi masalahnya di kehidupan modern ini, tubuh tidak dapat membedakan saat Anda dikejar hewan buas atau saat Anda stres di tempat kerja Anda. Kedua hal ini sama-sama mengaktifkan sistem saraf simpatik. Saat sistem saraf simpatik aktif, maka tubuh kita cenderung bernafas pendek-pendek menggunakan dada. Jadi saat kita stres, kita hanya bernafas dari dada. Dan dengan semakin sering kita bernafas pendek-pendek, akan membuat tubuh kita terbiasa dengan kondisi ini dan merasa terbiasa berada di kondisi yang tidak sehat ini. Sebagai akibatnya, kita akan sulit merasa tenang, merasa selalu stres, dan mengalami berbagai macam masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Padahal seharusnya cara pernafasan yang baik adalah dengan bernafas menggunakan diafragma. Saat kita menarik nafas, sekeliling perut kita 360 derajat mengembang keluar. Perut bagian depan, bagian samping, dan punggung bagian belakang kita mengembang keluar saat kita menarik nafas. Jika kita menarik nafas dengan cara yang benar, menggunakan diafragma akan mendorong organ internal kita. Bahkan ginjal kita akan bergerak atau berpindah sebanyak 2-3 cm saat kita menarik nafas. Manusia bernafas kurang lebih 12-15 kali nafas per menit, atau rata-rata sekitar 23.000 kali dalam satu hari. Jadi jika cara kita bernafas salah, maka sangatlah masuk akal apabila hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh dan mental kita, walaupun kita tidak menyadarinya. Jika cara bernafas kita salah, maka segala program olahraga atau program diet yang terbaik sekalipun tidak akan berdampak signifikan bagi kondisi kesehatan kita. Cara bernafas yang salah adalah ekuivalen dengan saat kita memiliki pola diet yang buruk, seperti saat kita mengkonsumsi junk food. Pola bernafas yang salah akan memberikan dampak negatif bagi tubuh kita.
Postur tubuh yang buruk, kesibukan, dan stres sehari-hari membuat kita untuk terbiasa bernafas dari dada. Karakteristik nafas dari dada ini adalah pendek-pendek. Dan dengan demikian, kita menstimulasi sistem saraf simpatik. Jika sistem saraf simpatik ini berlangsung terus-menerus, atau kita mengalami stres yang berkelanjutan, maka hal ini akan menimbulkan depresi, sulit merasa tenang, sulit tidur, masalah pada pencernaan, sembelit, panic attack, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita melakukan pernafasan dalam menggunakan diafragma. Saat kita bernafas melalui hidung dan melakukan pernafasan diafragma, maka kita akan mengurangi stres dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Saat kita bernafas dengan cara yang benar, maka suplai nutrisi ke seluruh sel di tubuh akan berlangsung dengan lebih baik. Tubuh kita juga dapat melakukan proses detoksifikasi racun dengan lebih baik saat kita melakukan pernafasan dalam. Pernafasan dalam atau deep breathing dapat secara efektif menurunkan tekanan darah. Karena tekanan darah ditentukan oleh sistem saraf otonomik, di mana kalau sistem saraf simpatik kita aktif, tekanan darah akan meningkat. Dan sebaliknya, jika sistem parasimpatik kita yang aktif, maka tekanan darah kita akan turun. Pernafasan dalam juga dapat mengcounter efek dari stres hormon atau kortisol. Jika produksi hormon kortisol ini terlalu banyak, salah satu efek hormon stres ini adalah memburuknya kinerja sistem pencernaan dan menurunnya sistem imun tubuh. Orang yang mengalami stres yang berkepanjangan akan lebih sering sakit karena lemahnya daya tahan tubuh. Jadi dengan melakukan latihan pernafasan dalam secara rutin, membuat sistem imun tubuh kita lebih kuat. Pernafasan dalam dapat meningkatkan rasa tenang dan fokus pikiran. Bahkan pasukan khusus Amerika, Navy SEAL, menggunakan latihan pernafasan untuk meningkatkan fokus dan ketenangan sebelum masuk ke medan perang. Perlu diketahui juga bahwa pernafasan dalam juga memiliki peran yang sangat penting dalam latihan meditasi. Orang yang sedang dalam kondisi stres berat akan sulit sekali untuk berlatih meditasi. Hal ini dikarenakan kondisi badan yang terlalu tegang dan juga sistem saraf simpatik yang terlalu aktif. Proses melatih pikiran kita melalui meditasi akan jauh lebih sulit apabila kita tidak dapat membuat tubuh kita untuk rileks terlebih dahulu. Cara termudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan latihan pernafasan dalam sebelum berlatih meditasi. Pernafasan dalam selain dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan, juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menyadari keberadaan nafas. Melakukan pernafasan dalam sebelum berlatih meditasi akan sangat mempermudah kita dalam sesi latihan meditasi kita. Dengan melakukan pernafasan dalam, kita mensuplai lebih banyak oksigen dalam darah. Perlu diketahui, lemak terdiri dari unsur oksigen, hidrogen, dan karbon. Saat oksigen bertemu dengan molekul lemak, maka oksigen akan mengoksidasi lemak dan mengurainya menjadi karbon dioksida atau CO2 dan menjadi air atau H2O. Jadi selain menyehatkan, pernafasan dalam dapat mengoptimalkan proses metabolisme atau pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Bagaimana cara melakukan deep breathing atau pernafasan dalam ini? Cara pernafasan dalam akan saya jelaskan secara mendetail di video selanjutnya. Apabila Anda benar-benar merasakan manfaat dari video ini, agar video ini dapat menjangkau dan menolong lebih banyak orang, saya meminta sedikit bantuan Anda untuk jangan ragu
membagikan video ini melalui berbagai macam jaringan sosial seperti WhatsApp, Facebook, Line, atau media sosial lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.